Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, masih di dalam suasana Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, di mana ini semakin mendekati hari H eh, yang akan diselenggarakan Muktamar nanti tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Pada video ini kita akan membahas seorang figur yang mana beliau punya darah biru cicit daripada muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Figur ini dikandidatkan menjadi salah satu calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama pada perhelatan Muktamar mendatang, di mana saya mendapatkan informasi dari pengurus-pengurus cabang, khususnya di wilayah Jawa Barat. Itu ada beberapa cabang juga di antaranya bahkan sudah memberikan dukungan kepada kandidat ini. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Gus Kikin. Ya, Gus Kikin ini adalah dikenal sebagai figur selain punya darah biru cicit muassis NU. Beliau juga dikenal sebagai selain seorang kiai yang mana beliau saat ini adalah pengasuh ya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pengusaha. Ya, beliau punya beberapa perusahaan, nanti kita profiling usaha apa saja dan profil beliau lebih detailnya. Selain juga beliau tentu saja aktivis karena saat ini tercatat menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur menggantikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, Gus Kikin ini terpantau telah melakukan silatul fikr, yang tentu saja itu adalah tradisi NU sebetulnya dan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu hal yang spesial, tetapi memang karena suasananya adalah menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 dan Gus Kikin juga adalah salah satu kandidat yang dijagokan, ya diinginkan oleh sebagian Nahdien memimpin menahkodai pengurus besar Nahdlatul Ulama ke depan, sehingga silaturahim yang dilakukan tentu saja itu juga bisa dipandang dalam satu spektrum kacamata Muktamar NU, di mana apakah memang Gus Kikin sedang menjahit koalisi dukungan untuk kandidasi beliau menuju ketum PBNU atau PBNU 1. Nah, ini misalnya silaturahim yang beliau lakukan ini terpantau pada hari Kamis, Jumat Sabtu ya, kira-kira hari itu maksud saya hari Kamis dan hari Jumat dan Sabtu ya, di Cirebon. Beliau ada bersilaturahim ke beberapa pesantren Ciwaringin, pesantren Kiai Haji Akil Siraj Kempek misalnya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, adik daripada Buya Said Akil Siraj. Nah, untuk memberikan konteksnya, ini saya kasih lihat ada video beliau dengan Kiai Mustafa Akil. Nah, ini adalah Gus Kikin dengan Kiai Mustafa Akil ya. Ya, dan pada momen tersebut di hari yang sama sebetulnya saya terbiasa memang duduk bersama ngopi dengan para pengurus Nahdlatul Ulama, tidak hanya dari daerah saya tapi juga khususnya daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita saling bertukar ide, bertukar gagasan, bertukar informasi dan seterusnya. Di antara cabang yang ada di Jawa Barat itu bahkan sudah menyatakan dukungan secara terbuka khusus untuk tahan fidyahnya juga gitu. Rois nanti akan kita bahas. Itu mendukung
Di antaranya adalah figur Gus Kikin ini, ya. Dengan pertimbangan bahwa figur cicit daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah salah satu kiai yang dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri, gitu. Kalau kemarin ada kisruh persoalan, misalnya rebutan jatah tambang dan lain-lain, hal ini dianggap, dipandang, itu tidak akan mengontaminasi figur seperti Gus Kikin ini. Karena apa? Karena Gus Kikin dianggap sudah selesai dengan urusan-urusan duniawi macam itu. Karena beliau juga adalah agnia, beliau juga adalah saudagar, beliau juga adalah pengusaha. Yang mana sahabat-sahabat, seperti pernah kita singgung di video sebelumnya yang singkat itu, profil Gus Kikin memang pengusaha sukses. Usahanya itu ditulis misalnya di Wikipedia, ada sekitar 22 perusahaan yang dibidangi, dinahkodai oleh Gus Kikin. Dan untuk memastikan kiprah Gus Kikin ini, mari kita cek kembali profil Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin misalnya dari internet ya, dari Wikipedia. Kata Wikipedia, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang lebih dikenal Gus Kikin yang lahir pada 17 Agustus 1958 adalah seorang ulama dan pebisnis Indonesia. Ya, jadi valid bahwa ya Gus Kikin ini adalah agnia, adalah pengusaha, bisnismen yang selain juga seorang kiai dan pantas kalau dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri di dalam hal urusan-urusan duniawi, dalam hal harta, dalam hal apa namanya itu modal kapital gitu. Ia merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ke-8 sepeninggal Ki Haji Salahuddin Wahid yang wafat tahun 2020. Pada 10 Januari 2024, ia ditunjuk sebagai pejabat atau PJ Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur menggantikan Ki Haji Marsukli Mustamar. Sebelumnya pada tahun 2022 ia juga diangkat sebagai salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmat 2022 hingga 2027. Makanya di dalam judul video ini saya tulis beliau sebagai kiai aktivis pengusaha karena beliau juga aktif di organisasi NU dan menjabat secara aktif di struktural Tanfiziah PC dan PW dan PB. Profil beliau, terutama kita loncat ke karir ya. Bagaimana sih sehingga dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri, karir bisnisnya Gus Kikin itu sendiri bagaimana? Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan menempuh praktik pelayaran selama 3 tahun, Gus Kikin menjadi pegawai di Jakarta Lloyd. Nah, Jakarta Lloyd ini, sahabat-sahabat, adalah perusahaan yang bergerak di bidang maritim, pelayaran terutama, dan ini salah satu perusahaan besar sebetulnya di Indonesia. Namun konon kabarnya pada saat ini perusahaan ini ya sudah tidak begitu mentereng dan bahkan dikabarkan ya menuju gulung tikar dan seterusnya. Wallahu alam. Tapi itu dulu ya, Gus Kikin setelah selesai di STIP Jakarta, kemudian praktik pelayaran 3 tahun, Gus Kikin menjadi pegawai di situ. Pada tahun 1988, saat usianya 30 tahun, Gus Kikin menjadi kepala Jakarta Lloyd cabang Cilegon. Cabang kota Cilegon. Pada tahun 1998, Gus Kikin mendirikan 5 perusahaan di kota Surabaya. Bayangkan sahabat-sahabat, di Surabaya saja sudah 5 perusahaan. Dan pada tahun 2000 ia mendirikan kantor di daerah khusus ibu kota Jakarta. Kalau sudah punya kantor pusat di Jakarta, itu perusahaan bukan kaleng-kaleng lagi, sahabat-sahabat ya. Perusahaan yang ia dirikan diantaranya Bama Buana Sakti di bidang transportasi, Bama Bakti Samudra di bidang pelayaran, Bama Bumi Sentosa di bidang kontraktor migas, Bama Bali Sejahtera di bidang teknologi informasi, Bama Berita Sarana di bidang media televisi. Sehingga ya di media pun Gus Kikin punya usaha di sana di bidang tersebut. Hingga kini perusahaan yang didirikan Gus Kikin berjumlah 22 perusahaan. Jadi pantas jika ada Nahdien yang membaca figur Gus Kikin ini adalah figur yang layak memimpin PBNU karena sudah selesai dengan dirinya sendiri di dalam hal urusan harta, urusan duniawi, urusan usaha dan lain-lain. Begitu. Urusan ekonomi, urusan modal kapital. Adapun usaha di bidang minyak dan gas bumi
Nah, ini punya tambang juga. Sumur gas pertamanya berada di Kabupaten Sumeneb. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi merupakan PT Energi Mineral Langgeng. Jadi sudah selesai dengan soal tambang-tambang ini, figur Gus Kikin dianggapnya ya. Nah, sementara karir kekiaiannya yang tentu saja harus beranjak dari pesantren. Selain beliau adalah cicit daripada Hadratus Syekh, pada tahun 2016 Gus Kikin dipercaya menjadi wakil pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian setelah Ki Haji Salahuddin Wahid atau yang lebih dikenal Gus Solah sebagai pengasuh Tebu Ireng saat itu wafat pada tahun 2020, Gus Kikin dipercaya memimpin pesantren Tebu Ireng sebagai pengasuh. Pemilihan Gus Kikin sebagai pemimpin baru Pondok Pesantren Tebu Ireng sudah dipersiapkan Gus Solah pada tahun 2016 melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh keturunan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari selaku pendiri pesantren. Sebanyak 200 lebih anggota keluarga pesantren Tebu Ireng dikumpulkan untuk diminta menyampaikan usulan soal siapa sosok yang tepat menjadi pengasuh Tebu Ireng selanjutnya. Berbagai usulan sekaligus kriteria calon pengasuh dibahas oleh tim khusus yang terdiri dari 9 orang perwakilan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sana kemudian diputuskan siapa yang akan memimpin menjadi pengasuh pesantren menggantikan Gus Solah. Dan pada akhirnya Gus Kikin yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, itu profiling Gus Kikin sahabat dalam hal peranannya, kiprahnya sebagai kiai, sebagai pengusaha ya, saudagar, pebisnis, dan juga sebagai aktivis di Nahdlatul Ulama. Namun ketika saya ngobrol dengan pengurus-pengurus cabang, terutama pengurus cabang yang sudah bahkan mengeluarkan surat pernyataan mendukung Gus Kikin sebagai ketum PBNU berikutnya, alasan paling utama ya, ilat paling utama gitu kan yang mendorong cabang ini mendukung Gus Kikin diantaranya adalah alasan bahwa beliau betul-betul sudah selesai ya, dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri karena beliau punya banyak usaha. Sehingga kekhawatiran akan datangnya mudorot karena polemik tambang, polemik badan-badan usaha, potensi-potensi usaha, atau potensi-potensi kekayaan yang mungkin bisa diakses yang nantinya khawatir disalahgunakan menjadi kepentingan individu, kepentingan pribadi, itu tidak menempel, tidak melekat terhadap Gus Kikin. Ya karena Gus Kikin sendiri sudah jadi pengusaha sukses, perusahaannya banyak. Ngapain harus akses itu lagi? Tetapi tentu saja itu baru satu alasan. Di samping saya kira tentu ada alasan lain. Dan juga tidak ada salahnya jika misalnya sahabat-sahabat punya pembacaan yang berbeda daripada apa yang disampaikan, dimusyawarahkan, didiskusikan, dijadikan bahan obrolan ngopi dari sahabat-sahabat pengurus cabang itu mengenai pertimbangan ini. Misalnya aspek jejaring, aspek popularitas, aspek seberapa melekat seorang figur PBNU itu mestinya di hati para Nahdien. Apakah hal-hal itu juga urgent sebagai pertimbangan memilih ketua PBNU berikutnya? Silakan sahabat tuliskan pemikiran dan juga masukan-masukan sahabat di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.